تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل
يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاقتبت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الرحمن أنت مصباح السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد يا عروس الفقيدين يا مؤيد يا مبارك يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا المسائلين مرحبا مرحبا يا إلهي مرحبا مرحبا وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا المسائلين مرحبا مرحبا الله نخشى
wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات. Para habaib yang hadir dalam majelis kita ini cukup banyak. Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, Habib Alwi bin Mustafa Al-Aidrus, Habib Taufik Al-Habsyi, para habaib yang lainnya banyak sekali yang hadir bersama kita. InsyaAllah akan lebih menambah keberkahan bagi kita sekalian. Juga para guru-guru, para asatidzah, para hujjaj, terutama sahibul bait, sahibul majlis, Akhina Ustaz Abdul Aziz, serta semua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis yang mulia ini. Dan semua kita yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan takwa. Allah mudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat-hajat kita, dilindungi dari berbagai bencana, musibah, cobaan, bala, wabak, penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama dari tadi sudah kumpul mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beberapa pembicara mengajak kita, membimbing kita untuk kita lebih kenal lagi kepada baginda Nabi Muhammad, untuk kita dapat mengagungkan Nabi kita Muhammad, memuliakan Nabi kita Muhammad. Beliau makhluk yang paling mulia. Beliau seseorang manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Tidak satu pun yang mencapai apa yang beliau capai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Saat-saat ini umat Islam terganggu. Ya, yang jelas saat-saat ini atau akhir-akhir ini umat Islam lah yang merasakan banyak sekali kerugian. Kerugian-kerugian yang ada dengan berbagai macam sebab ini ada pada umat Islam. Ketika terjadinya bencana cobaan ini, kita lihat umat Islam yang rugi. Rugi apa tidak? Gimana nggak rugi? Masjidil Haram aja ditutup. Orang mau umrah, mau haji, nggak bisa. Ya, masjid-masjid ditutup. Mau sholat Jumat, mau sholat Id, repot semuanya. Masya Allah. Bahkan terlebih dari itu, kita juga merasakan
yang seharusnya kalau sholat itu sholat kita dirapatkan apa tidak? Rapatkan. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyatakan kalau sholat itu rapat, hatinya satu. Kalau sholatnya orang itu terpisah-pisah, hatinya akan berpecah belah. Tasafu tarasu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Susunlah sholatnya, rapat-rapatkan. Jangan buat kalian terpisah-pisah, nanti akan terpisah-pisah pula hati kalian. Sekarang sholat kita bisa-bisa apa enggak? Bisa-bisa. Bisa-bisa apa enggak? Bisa-bisa. Masih banyak enggak masjid yang bisa-bisa? Banyak. Ini perbuatan siapa ya? Katanya perbuatan corona. Emang kenal nama corona? Iya. Tahu enggak? Nggak bisa jawab. Masyarul hadirin rahimakumullah. Semua cobaan ini terjadi, kita tidak bisa memungkiri. Memang ada masalah pada kita juga, pada umat Islam. Ada ini maulid. Harusnya maulid yang kita peringati, kita rayakan untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Membuka sejarah beliau, mempelajari kehidupan beliau, mengenal keagungan beliau. Itu harusnya kita lakukan. Banyak alhamdulillah di sana sini ada yang maulid. Tapi berapa banyak di majelis-majelis yang bikin maulid cuma untuk ketawa-ketawa. Kadang-kadang mulai dari pembicaranya ngomongnya ngaco. Bukan lagi omongan tentang maulid, tapi ngomong kesana kemari yang nggak ada kaitan, bahkan bertentangan kadang-kadang sama ajaran Islam itu sendiri. Ngomong kotor macam-macam. Dia bilang majelis maulid tapi pakai joget-joget, laki perempuan, ada nggak kayak gitu? Ada banyak. Ada. Ada lagi di majelis maulid ngejek-ngejek Nabi Muhammad SAW, ada nggak? Banyak. Iya. Di majelis maulid ngejek Nabi. Yang ngejek siapa? Pembicaranya. Yang nggak percaya ada cahaya, nggak percaya Nabi itu wangi, nggak percaya. Disamain sama mukanya dia. Ya? Yang gelap, yang ceremesan, apa ya? Ada, tapi di mana? Di majelis maulid. Coba bayangkan. Bukan lagi yang dari luar, yang kafe-kafe dan macam-macam. Karena di Prancis, ngejek ya. Muhammad bikin karikatur yang macam-macam. Ya. Kalau saya dilihat sih, untuk apa dilihat ya? Dengarnya aja udah nyakitin hati, tambah lagi. Kita terima apa nggak dia bikin kayak gitu? Kalau seandainya orang tua kita, bapaknya inti dibikin karikatur kayak monyet, marah nggak? Marah. Seandainya aja, ya. Itu orang tua kita. Nggak terima kita kan? Terima apa nggak? Enggak. Terima orang tua kita dibikin kayak gitu. Kenapa orang tua kita kan berjasa banget sama kita, yang wujudkan kita, sebabnya kita ada di muka bumi ini orang tua kita. Gak terima kalau orang tua kita diejek, dihina. Masya Allah. Gimana kalau itu Nabi Muhammad SAW? Beliau itu sebab utama untuk kita semua, bukan termasuk orang tua kita. Bahkan Nabi Allah Adam sekalipun diciptakan kata Allah pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dalam hadis lain Allah berfirman menyatakan pada Nabi Allah Adam, "Laula Muhammad ma khalaqtu Adam wal jannata wal nar." Bukan karena Nabi Muhammad SAW aku tidak ciptakan Nabi Allah Adam, tidak juga surga neraka. Semua untuk apa? Untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan lagi, beliau sangat berjasa sama semua kita. Belum lagi dengan bimbingannya, petunjuknya untuk mengajak kita selamat, itu jasa yang lebih hebat lagi. Kasih sayangnya, rahmatnya, cintanya kepada umatnya ini luar biasa. Tiba-tiba diejek, terima apa enggak? Ada yang bilang, kita sih gak usah peduli seperti itu, yang penting akhlaknya kita, betulin akhlaknya kita. Ini ada yang bilang kayak gitu. Memang itu tidak diperintahkan betulin akhlak? Perintahkan apa tidak?
dari dulu juga diperintahkan, ayo baikin akhlak kita. Kenapa? Nabi Muhammad ya, tahu dengan akhlak yang paling baik. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Bahkan beliau dipuji karena apa? Karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau membentuk satu masyarakat sahabat-sahabat yang berakhlak, keluarga yang berakhlak. Karena itu mereka tampil di dunia ini. Sahabat-sahabat tampil kenapa? Karena akhlak budi pekertinya yang baik. Bukan sekedar peperangan ya. Akhlak budi pekerti. Asyiral ikhwah rahmatullah. Tapi akhlak itu sendiri, ya memang harus kita wujudkan pada diri kita. Ketika Rasulullah SAW diejek, termasuk akhlak di situ tunjukkan kalau kita memang cinta pada Rasulullah SAW. Masa orang yang berakhlak Rasulullah diejek diam aja? Itu katanya manis tuqdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dituntut untuk marah tapi nggak marah, keledai itu namanya. Ya, namanya keledai. Buktinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kan orang-orang yang berakhlak tinggi. Bagaimana tidak? Mereka lah orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Al-Muhajirun, Al-Ansar, As-Sabiqun Al-Awwalun min Al-Muhajirin wal-Ansar alladziina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah rela kepada mereka semua. Bagaimana ketika mereka menghadapi Rasulullah SAW diajak? Enggak terima. Mereka lah yang siap langsung untuk tempur. Kenapa Rasulullah diajak? Masyiral ikhwah rahimakumullah. Ini satu hal. Yang lain lagi, akhlak tentu satu perilaku yang harus kita wujudkan. Tapi bagian dari akhlak juga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, direcehkan, nggak punya akhlak, nggak tahu diri namanya, ya, itu nggak. Masa bapaknya dicaci maki, diejek-ejek, dia menjadi biarin, ya, itu orang berakhlak apa tidak? Nggak berakhlak. Kalau dia bangkit, itulah namanya orang berakhlak. Memang haknya dia di saat itu, tunjukkan akhlakmu. Karena apa? Untuk orang tuamu. Tambah lagi untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ya bukan hanya di situ, berapa banyak orang yang bukan mencela hanya pribadi beliau, tapi mencela agama, mencela iman. Karena Nabi Muhammad itu yang wajib kita imani, ya. Nabi Muhammad wajib imani apa tidak? Kalau orang nggak beriman sama dia, beliau Islamnya diterima apa tidak? Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup di situ? Cukup apa tidak? Tidak. Lanjutannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. iman juga sama Nabi Muhammad. Ketika orang melecehkan beliau, berarti melecehkan bagian daripada iman kita, kewajiban iman kita. Tidak boleh diam di situ. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Bangkit. Itulah Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat, menunjukkan kepada mereka, mandi bi Ka'b bin al-Ashraf. Siapa yang bisa ngatasin Ka'b bin al-Ashraf? Dia atasin gimana? Dia tukang ngejek Rasul. Kata Rasul, siapa yang ngatasin Ka'b bin al-Ashraf? Datang sahabat, Abu Lubabah, ana ya Rasulullah. Muhammad bin Salam, ana ya Rasul. Semuanya rebutan, nunjuk semua. Ya, siap. Mereka datangin malam-malam dengan siasat ini, sembelih habis. Rasul pernah juga menyatakan, man li bi Abi Rafi', pemimpin Yahudi, pembesar Yahudi. Gitu juga tukang nyakir Rasul, mengejek-ngejek, menjelekkan Rasul SAW. Bahkan mendani orang-orang untuk memerangi Rasul. Maka Rasul, siapa yang bisa ngatasin untukku? Abu Rafi'. Sahabat rebutan menunjuk tangan. Ya antara Abdullah bin Atiq, ana ya Rasulullah. Singkat cerita, Abdullah bin Atiq berangkat, didatangi rumahnya, dia tinggal di satu benteng. Dia pembesar Yahudi, masukin bentengnya. Ya dengan cara disiasatnya. Kalau saya bercerita satu-satu panjang juga. Intinya dia masukin malam-malam, langsung dipukul dia pakai pedang. Ya. Beliau
Waktu memukul sama pedangnya, beliau nggak yakin itu mati sampai bunyi tulangnya kedengaran. Baru yakin udah kena dia katanya. Ya. Mati. Itu Abu Rafi. Khalid ni Sufyan bin Khalid Al-Hudali. Juga Rasulullah SAW tanyakan pada Mandi Sufyan bin Khalid. Oleh itu Abdullah bin Unais, sahabat Abdullah itu kata Rasul, pergi. Kau kalau lihat dia seperti melihat setan, kau bakal gemetar apa? Merinding katanya. Abdullah bin Unais nyatakan, Rasulullah, aku nggak pernah merinding lihat orang sama sekali ya Rasulullah. Rasulullah nyatakan itu cuma tanda. Sahabat kan berani-berani bukan kayak ente ya. Nah, itu cuma tanda merinding itu tanda itu benar berarti dia maksudnya gitu. Kenapa? Dia kayak setan juga maksudnya. Berangkat ya dengan siasat yang diatur panjang lebar ya. Ditanya karena Abdullah bin Unais ini tidak kenal dengan, kalau cuma digambarkan oleh Rasulullah mukanya kayak gini kalau kau lihat dia kau bakal merinding. Jadi apa yang dilakukan? Ketemu singkat cerita di malam hari ya diajak dijamu dia, pintar dia ngobrol komunikasi sampai diajak dijamu tinggal di sini. Malam-malam dipotong oleh kepalanya. Kepala yang dipotong dibawa lari, rambutnya panjang, bawa. Mau dibawa kemana? Mau ditunjukin nama Rasulullah takut salah, benar apa kayak ini? Itu dibawa lari seminggu, kepalanya orang dibawa. Sembunyi di gua, lari lagi pindah tuh. Diam-diam kalau malam-malam jalan, ya. Siang-siang sembunyi sampai di hadapan Rasulullah. Ini Rasulullah benar? Wah, iya, sudah. Langsung dilempar. Wah, ini bukan Islam itu berarti kasar. Enggak, ini ada sebabnya semua. Islam itu rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu kadang-kadang orang salah arti. Kalau kasih sayang itu lembut aja, nurut aja gitu, ya. Benar apa nggak kayak gitu? Kita kasih gambaran aja. Ibu itu kira-kira sama anaknya sayang nggak? Ibu sayang sama anak apa nggak? Ibu sayang sama anakmu. Waktu itu anaknya pengen es krim, dibeli nama ibunya. Enak nggak es krim? Kalau kira-kira makan satu mangkok enak nggak? Kurang nggak biasanya? Anaknya doyan, nambah lagi. Satu ember mau dihabisin, dibiarin nggak sama ibunya kira-kira? Nah, kalau anaknya pengen satu ember, kasih apa? Dilarang namanya. Larang apa enggak? Kalau anaknya bandel, dibiarin. Bila perlu dipukul, ya. Dipukulin namanya, udah cukup, masa terus nggak berhenti. Ini nggak benar anaknya. Namanya juga nafsu, ya. Akhirnya sama ibunya karena dia bandel dipukul. Ibu itu pukul, kasihan, sayang apa enggak? Karena sayang, kadang-kadang orang sayang itu juga perlu ngeplak, ya, perlu mukul. Kenapa? Karena sayang. Itulah hukum Islam. Kalau orang membunuh, dibunuh, kisos. Itu sayang apa tidak? Sayang. Orang kok bunuh sayang? Dia yang ngebunuh duluan. Kalau dia nggak dibunuh, nanti bunuh yang lain lagi. Ya. Karena dibunuh habis sudah. Dan juga kalau ditetapkan oleh hukum, ya kalau dibunuh dikasih. Karena rahmat dalam Islam ini biar nggak kesana kemari rapi diatur. Itu kadang-kadang tindakan kayaknya keras itu juga rahmat. Baik. Ini ketika orang mencaci Rasulullah, masa diam? Akhlak Islam itu akhlak, tunjukkan akhlakmu di bukan teori. Masya Allah. Akhlak ya akhlak, setiap saat kita harus mewujudkan akhlak. Tapi ketika orang tua kita dicaci, diam aja, nggak akhlak namanya. Tambah lagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau bukan karena beliau, orang tua kita nggak diciptakan, kita nggak diciptakan, dunia langit ini semua nggak diciptakan. Beliau makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa, yang perlu kita kenal lebih jauh biar kita cinta. Inilah majelis-majelis maulid. Ajak kita berkenal banget sama Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui pada kalian itu ada Rasulullah.
Kapan 12 abad yang lalu? Sekarang setiap saat Rasulullah itu mesti ada di jiwa kita. Rasulullah itu mesti ada di bersama kita, di jiwa kita, bahkan langkah kita, gerak-gerik kita selalu bayangkan adanya Rasulullah SAW. Kenapa? Inilah kehidupan kita. Beliau itu tauladan. Gimana beliau? Perlu kita tahu, perlu kita kenal. Manusia yang paling sempurna, lahir aja udah beda. Nabi Muhammad lahirnya udah beda. Waktu lahir wangi semerbak. Beda nggak sama kita? Beda. Nanti lahir wangi, amis, ya, bau darah, bau itu ya, bau kotoran. Nanti tapi Nabi SAW wangi, semerbak, wanginya luar biasa, bersih, nggak ada titik noda, nggak ada, bersih. Sama-sama kita, nggak ada yang sama. Keluar cahaya terang, sampai ruangan itu terang. Diriwayatkan sampai apa? Yang menyaksikan ibu beliau waktu beliau lahir, cahaya beliau begitu terang sampai kota-kota negeri yang jauh itu jadi tampak transparan. Sampai Sayyidah Aminah bilang, menyatakan, aku melihat gedung-gedung yang ada di Basra, berapa jauh dari kota Makkah ke Irak sana. Dari sini ke Bogor aja nggak kelihatan, kita dekatnya tambah lagi, ya, ke Surabaya. Ini waktu lahirnya Rasulullah SAW tampak cahaya terang. Ibunya menyaksikan. Syafa Ibn Abdurrahman bin Auf juga yang ketika itu menjadi pengasuh bidan ya, yang membantu lahirnya Rasul. Beliau juga menyaksikan. Antara itu kusura Rom. Aku melihat gedung-gedung yang ada di Romawi. Ada di Basra, ada yang menyatakan di Roma, artinya tampak semua cahaya dari masyrik ke maghrib. Waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad diriwayatkan, bahkan tetangga, ibu-ibu tetangga, orang tetangga Rasulullah pada berdatangan. Kenapa? Ya, kenapa rumah itu terang banget, ada cahaya yang indah. Mereka pengen menyaksikan. Tiba-tiba ini disaksikan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi kan pernah sampai mengucapkan kata-kata memuji Rasul. Di antara ucapan untayan kata beliau apa? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq. Engkau ketika dilahirkan bercahayalah bumi ini. Wa da'at bi nurikal ufuq. Berkilau cahaya dari barat ke timur, penuh dengan cahaya terang benderang. Baginda Nabi kita Muhammad sama enggak dengan kita? Istimewa enggak Nabi Muhammad? Allahumma salli wa sallim. Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu susunya baginda Nabi SAW. Rasulullah masih kita dibawa tinggal di Taif bersama ibu susunya Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah cerita di rumahnya kalau udah menjelang gelap malam, rumah kami terang. Kenapa? Ada Nabi Muhammad. Cahaya Nabi SAW menerangi rumah mereka. Ini Sayyidah Halimah bercerita seperti itu. Masya Allah, jangan sekali-kali disamakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang lain. Nah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sampai saat ini pun masih ada saja orang-orang yang goblok yang selalu menyamakan Nabi SAW dengan orang-orang lain. Pakai dalil lagi dia. Ya, dia samakan pakai dalil ini apa? Ayat Quran. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Dalilnya kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Katakan sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Tapi betul dalilnya, cuma berhenti dia. Ada lanjutannya. Kalau orang fawaidul lil musallin, neraka well bagi orang yang sholat, pas enggak? Berhenti di situ. Nanti kalau sholat masuk neraka semua berarti. Jadi yang dipakai oleh orang komunis dulu kan, ya di Indonesia pakai gitu. Ngapain sholat kan? Al-Quran sendiri bilang masuk neraka yang sholat ini. Kenapa? Karena nggak dilanjutin, nggak dipahami sebab turun ayat dan segalanya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan sesungguhnya aku manusia seperti kalian, diwahyukan oleh Allah kepada aku.
Nabi Muhammad dapat wahyu, manusia seperti kita, tapi dapat wahyu. Sama apa enggak? Yang dapat wahyu sama apa enggak sama kita? Masya Allah. Yang bilang sama. Yang dapat wahyu itu manusia pilihan. Enggak semua manusia. Kalau ada orang-orang akhir zaman ngaku dapat wahyu pasti sinting. Tapi yang lebih lagi ada yang ikut ya. Kan dari dulu cerita yang ngaku-ngaku Nabi banyak ya. Ya tuh banyak pengikut aneh ya. Sebelum-sebelum ini banyak disebut-sebut, ada Musaddiq, ada siapa Mbok itu yang itu ya. Nah, ya Edan ya, banyak kan, tapi ada pengikut banyak juga, lumayan pengikutnya. Yang ini sudah sinting, ini ikut lagi, jadi apa ya bilangnya? Aku nggak ada, udah aman Nabi Muhammad udah ditutup anak khatamun nabiyyin, kepada untuk para nabi. Muhammad SAW penutup, ada yang ngaku-ngaku lagi ya nggak benar. Beliau itu Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan wahyu inilah membedakan beliau dari manusia yang lain. Dinyatakan tidak hanya di situ Nabi SAW mendapat wahyu, nabi-nabi yang lain, rasul yang lain dapat wahyu juga. Kalau gitu sama sama nabi-nabi yang lain. Berarti sama. Nabi Muhammad di atas mereka. Kalaupun mendapat wahyu, benar nabi-nabi yang lain dapat wahyu. Tapi Allah nyatakan untuk Nabi Muhammad SAW dengan banyak ayat, di antaranya apa? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya yang membaiat engkau, mereka adalah membaiat Allah. Membaiat Nabi Muhammad. Dapat tangan Nabi Muhammad. Kata Allah membaiat Allah. Baik Nabi Muhammad. Yang dijabat tangannya Nabi seperti itu. Yang dibaiat Nabi Muhammad selama tapi Allah nyatakan membaiat Allah. Nggak pernah terjadi untuk nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi ulama nyatakan kalau seandainya ayat ini turun untuk Nabi Allah Isa alaihissalam, Masya Allah, orang-orang Nasrani bilang, oh Nabi Allah Isa lihat aja, jabat tangan dia seperti jabat tangan. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Sama nabi-nabi lain Allah nggak nyatakan seperti itu. Allah, malaikat sholawat sama Nabi SAW. Cuma untuk Nabi Muhammad SAW. Beda dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Allah nggak nyatakan seperti itu. Nabi Allah Musa aja minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Allah nyatakan untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak bil yusra. Kami akan memudahkan untuk segala kemudahan bagimu. Untuk Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa minta, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Allah nyatakan, kami mudahkan untuk Nabi Muhammad. Beda. Terus untuk nabi-nabi yang lain juga Allah nyatakan menunjukkan agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW bukan hanya ama manusia secara ama para rasul pun beliau paling istimewa. Kalau ada orang yang nyamakan beliau manusia seperti kita, dulu yang ngomong kayak gitu Abu Jahal. Kenal banget nama Abu Jahal. Abu Jahal ngomong gitu ya, manusia seperti kita. Bahkan dia bilang Ibnu Abi Kabsyah, anaknya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu apa? Suaminya Sayyidah Halimah. Artinya ini anaknya orang kampung. Kalau ngomong kasarnya gitu, sampai segitu jauhnya. Udah ngajarnya Abu Jahal ya. Jadi bukan lagi nabi, enggak, ini orang kampung. Ya. Dulu Nabi Allah Nuh seperti ini. Allah SWT ceritakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum. Kaumnya Nabi Allah Nuh nyatakan tiada ini melainkan manusia seperti kita. Ini yang ngomong itu orang-orang kafir dari kaum Nabi Allah Nuh. Jadi yang mengatakan Nabi itu seperti manusia biasa, orang-orang kafir. Nabi Allah Musa alaihissalam Allah mengatakan ma arsalna Musa wa akhahu Haruna ayatina sultanin mubin ila fir'auna mala'i fastakbaru wa kanu qauman 'ali faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Fir'aun sama kaumnya bilang
Apakah kami harus beriman dengan orang seperti kami juga? Jadi dinyatakan Nabi Muhammad manusia, Nabi Musa, Nabi Harun seperti mereka juga manusia seperti mereka. Jadi yang selalu menisbatkan para nabi, para rasul itu manusia biasa adalah orang-orang seperti Abu Jahal. Jadi kalau ada yang ngomong, nggak usah kita rayakan Maulid, nggak usah kita rayakan, yang itu manusia biasa, nggak usah dibeda-beda, manusia biasa, sama-sama Abu. Itu kelompoknya itu berarti ya orang yang cinta bangkit ya. Orang yang cinta Nabi SAW bangkit di situ ya, kita harus bangkit merasakan cinta, kita bela beliau ya. Seperti ada cerita dalam hadis Imam Hakim nyatakan ala syarti Muslim atau hadis sahih, ada seseorang buta. Ini orang buta punya anak dua, tapi dia punya anak dari budak hamba sahaya. Itu dinyatakan dalam bahasa umum ummul walad. Jadi dia bukan kawin, dia ada hamba sahaya ya. Dia hubungan dapat anak ya. Kawin istilahnya kalau kita kawinnya itu. Ya intinya dia dapat anak dari ummul walad. Tapi budak ini hamba istrinya ini tadi yang dari ummul walad, dari budak ini suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Orang ini orang buta, ya. Tapi dia cinta sama Nabi SAW. Dia punya anak, istrinya dua, masih kecil-kecil. Dia sendiri buta kan perlu sama istrinya untuk melayani dia, ngurusin itu dan ini. Tapi mendengar istrinya mencaci maki Nabi SAW, dia tegur, dia marahin. Satu kali, dia sayang, dia perlu sama istrinya. Sekali ditegur. Berapa waktu kemudian nyaci maki lagi. Apa yang dilakukan waktu itu? Sang istri lagi tidur, diambil palu yang gede, dipukul pakai palu sampai dipukul pakai bos nggak kayak gitu? Mampus. Mati. Akhirnya beritanya sampai sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah panggil, siapa yang berbuat begitu dan begini, bangun, berdiri katanya. Berdiri orang itu, orang buta rupanya datang. Dia mau bunuh istrinya. Ditanya, kenapa kamu buat itu? Katanya dia mencaci maki engkau ya Rasulullah. Udah aku tegur tapi nggak mau. Aku bertuh, dia punya anak, aku butuh dia ngasuh anakku dua, masih kecil-kecil. Aku membutuhkan dia karena dia buta. Tapi karena dia mencaci maki Rasulullah, dia nggak peduli. Rasulullah nyatakan nadamah hadar, darah wanita itu sia-sia. Nggak apa-apa, nggak ada tuntutan untuk yang membunuh ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia membela Rasulullah. Bukan hanya membela pribadinya Rasul. Ini menunjukkan keimanan. Ketika orang mencaci Rasulullah, mencaci agama. Mencaci agama Islam, menghinakan agama Islam, menjelek-jelekan agama Islam. Kalau itu orang nggak boleh diam. Yang diam itu, ya kita ragu-ragu sama agamanya, nanti hati-hati. Masyarakat ikhwah rahimakumullah. Karena itu kita perlu tahu lagi Nabi Muhammad SAW. Biar kita bisa lebih cinta. Beliau itu manusia agung, mulia, istimewa. Dia tanya, beda sama semua manusia. Kalau tadi kita gambarkan tentang kelahiran dia itu udah beda. Dan sering kita bawa ke Nabi SAW itu gak pernah bohong. Itu sifat wajibnya. Gak pernah bohong. Dari mulai lahir sampai kembali kepada Allah. Satu kali pun tidak pernah bohong. Lahir 1 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 60, sampai akhir umur beliau 1 kali pun tidak pernah bohong. Sama nggak sama kita? Sama nggak? Nanti sehari berapa kali bohong? Sehari aja ada hitungannya bohongnya. Bukan hanya itu, yang dibohongin juga macam-macam. Kalau saya tanya, pernah ngebohongin kucing apa enggak? Pernah ngebohongin kucing apa enggak? Gimana ngebohongin kucing? Kucing di rumah, ada makanan, takut disambar sama kucing, dipanggil kucingnya. Diajak keluar, udah keluar dikunci pintunya. Kata kucing, kalau tahu dibohongin kayak gini, nggak mau ikut kayaknya. Kirain mau ngasih apa-apa, dibohongin kucing aja dibohongin, dia tambah lihat. Kadang-kadang bapak ngebohongin, ya maknya, dia orang maksudnya. Ya, istri ngebohongin suami, suami ngebohongin istri.
anak ya, dengan udah kayak gitu dibohong, akhirnya anaknya pintar jadi keluarga bohong. hoak, atau orang sekarang bohong pakai istilah baru ya. Ya, bohongan terus. Udah tukang bohong, Nabi Muhammad sama kita sama ya, goblok. Masa disamain, yang benar aja ya? Nabi SAW amanat banget dari kecil sampai kota Mekah itu kenal semua. As-Sadiqul Amin, Muhammadudin Amin, amanat banget. Dari amanatnya sampai orang-orang musyrikin itu setelah beliau dakwah nitip barang-barang berharga itu sama Nabi Muhammad SAW. Mereka mau bunuh Nabi Muhammad SAW, tapi nitip barang yang berharga sama Nabi. Itu buktinya waktu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Sayyidina Ali itu ditugasin jangan berangkat dulu. Kenapa? Biar mengembalikan amanat orang. Amanat orang-orang musyrik kota Makkah. Bayangin, mereka mau membunuh Nabi SAW, tapi kalau ada barang berharga berani nitip sama Nabi. Kalau kita kayak ada musuh, wah kita udah gedek banget, udah mau diapain musuhnya, berani nitip gak sama dia? Samain sama kita ya. Negeri ini semuanya ada. Kalau amanat semuanya kaya. Ya, semuanya melimpah, tambangnya banyak, emasnya ada, minyaknya ada, semuanya ada. Tapi banyak yang kere. Kenapa ya? Banyak yang gak amanat berarti ya. Kalau amanat semua nggak ada. Orang Singapura aja negara kecil nggak punya tanaman, nggak punya apa-apa, cuma dia punya gedung-gedung kayak kandang burung aja semuanya. Ya, orang tinggal di sana. Tapi masyarakatnya kehidupannya lebih dari kita, ekonominya. Sini tanam banyak, itu ini ada, semuanya ada. Ya. Kalau ada makanan pasir, ya bisa makan pasir. Ini yang kira-kira. Nah itu, di sini masya Allah, alhamdulillah, ya luar biasa. Dari kehidupannya bingung kenapa? Ya, karena amanatnya repot. Nabi SAW itu sangat amanat luar biasa. Sampai amanatnya beliau itu menyatakan beliau itu tidak pernah kha'inatul a'yun. Khianat mata. Tahu khianat mata apa? Tahu khianat mata enggak? Pernah khianat mata? Khianat mata itu kalau bahasa kita ngelirik. Ngelirik itu khianat mata. Benar ya? Orang ngelirik itu khianat. Orang ngelirik khianat apa enggak? Tak berani jawab, bingung ya. Jujur, ngelirik itu khianat apa enggak? Orang ngelirik itu gambarnya gimana? Dia ngelihat ke depan, tapi matanya kemana matanya? Itu kan khianat nggak itu? Kan khianat. Kalau orang lihat ke depan, matanya juga mesti ke depan. Tapi matanya ke depan nanti, ya bukan mukanya ke depan, matanya ke kanan atau ke kiri. Itu nggak khianat, itu namanya ya. Nabi SAW itu nggak pernah ngelirik aja, nggak pernah. Sampai pernah waktu Rasulullah SAW menetapkan seseorang musyrikin, tadinya orang jadi sahabat ya Rasulullah. Tadinya Rasulullah sudah nyatakan orang ini harus dibunuh, namanya Abdullah bin Abi Sarah. Kenapa? Dia banyak kejahatannya dengan Islam. Allah nyatakan waktu pembebasan kota Mekah, seandainya dia bergantung di kelambu Ka'bah pun dibunuhnya. Rasulullah waktu masuk ke kota Mekah, tiba-tiba dia masih keluar dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman disembunyikan. Abdullah bin Sarah disembunyikan. Sahabat-sahabat nyari kalau dapat di mana aja bakal dihabisin ya. Karena dosanya dia banyaknya gangguin Rasul, ngecek Rasul macam-macam. Tapi maka nggak dapat. Setelah kira-kira seminggu, Sayyidina Utsman ajak keluar dapetin apa? Dihadapkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini mau maafin dia Rasulullah. Rasulullah diam aja, nggak jawab. Ya. Setelah berapa waktu, akhirnya Rasulullah ya maafin. Ini dia masuk Islam lagi, masuk Islam jadi orang sahabat yang baik kan. Ya. Ini singkat cerita ya, karena Rasulullah waktu dia ini pulang, ya, Rasulullah nyatakan, kenapa kalian tidak bertindak ketika aku diam? Maksudnya, kenapa nggak kalian dulu? Kan aku diam kan, artinya belum dijawab. Waktu itu harusnya kalian sikat habisin. Nah, sahabat bilang, ya Rasulullah, Allah umat kan ya Rasulullah. Coba engkau melirik, dikasih isyarat gitu ya. Kata Rasulullah, makana li Rasulillah
an yakuna min khainatil a'yun. Enggak mungkin amal Rasul ada khainatil a'yun. Khianat mata tuh enggak ada ngelirik-ngelirik. Rasul enggak pakai ngelirik aja. Jadi saya paham sendiri aja. Dari situ kan Rasulullah suruh bunuh di depannya Rasulnya. Tapi subhanallah memang nasibnya Abdullah bin Salam itu baiknya. Akhirnya dia masuk Islam, dia taubat menjadi hasna Islam, jadi orang Islam yang baik, jadi sahabat yang mulia akhirnya. Tadinya udah macam-macam ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nilai Rasulullah SAW manusia istimewa. Segalanya. Kalau beliau mukjizat Allah dengan berbagai macam mukjizat luar biasa ada pada beliau yang enggak ada pada nabi-nabi terdahulu. Semua mukjizat yang pernah ada pada nabi-nabi terdahulu ada pada Rasulullah SAW atau yang serupa. Enggak ada tapi serupa. Nabi Allah Musa AS pernah membelah apa? Lautnya. Pernah kan? Yang tongkatnya laut jadi bisa dilewatin, jadi jalan ya. Rasulullah SAW diriwayatkan bahkan waktu masih kecil, ada riwayat bagaimana disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah yang masih di jalan. Rasulullah SAW pernah melintas ada sungai gitu. Bahkan ada air yang mengalir, apa namanya di Arab itu ada sungai apa namanya banjir kiriman gitu ya. Jerman kiriman. Jadi mereka mau lewat itu ada air. Pada berhenti semua, banyak yang mau lewat mobil orang begitu. Akhirnya Rasulullah SAW yang maju di pinggirin. Air itu suruh minggir. Waktu itu Rasulullah masih belum jadi nabi kan dia masih. Rasulullah lewat, orang pada lewat semua. Banyak sekali luar biasa. Ada yang hebat-hebat, matahari aja disuruh berhenti sama Rasulullah. Menurut matahari suruh berhenti. Itu terjadi beberapa kali. Ya, pernah Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, dan Rasulullah nanti tahu nanti ada satu kafilah yang bakal datang. Ya, Rasulullah itu kan hari Senin terjadi Isra Mi'raj malam Senin. Hari Senin pagi Rasulullah ngomong, ada kafilah yang aku ini. Kata mereka, kalau memang benar kau lihat kafilah yang mau pulang ke kota Mekah, kira-kira sampai hari apa? Rasulullah nyatakan hari Rabu. 3 hari lagi berarti. Subhanallah, sampai hari Rabu masyarakat Quraisy nunggu semua. Kafilah ini kapan masuk? Hari Rabu kan, kalau sudah menjelang tenggelam matahari bukan Rabu lagi, malam Kamis. Ya. Subhanallah, lagi ditunggu-tunggu. Pagi-pagi, siang sampai sore belum datang juga. Belum masuk juga kafilah ini tadi. Jadi amal Rasulullah matahari suruh berhenti dulu, jangan jalan dulu sampai dia masuk. Berhenti matahari nurut. Matahari aja nurut sama Rasulullah ya. Nanti disuruh sholat nurut banget ya. Dari nurut berhenti sampai kafilah masuk baru matahari jalan lagi. Nah, mereka lihat langsung ya. Pernah juga Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu waktu udah di kota Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditugaskan sama Rasulullah SAW. Waktu beliau tugas pulangnya setelah udah sholat asar, Rasulullah sudah sholat asar tadi. Jadi Rasulullah ketemu Sayyidina Ali tanya misinya, tugasnya apa ya, udah gimana, cerita kan, cerita rupanya makan waktu sampai menjelang maghrib. Sama Rasul ditanya, ya Ali itu sudah sholat asar apa belum? Belum kata Sayyidina Ali. Matahari suruh berhenti dulu sama Rasul. Suruh berhenti matahari. Akhirnya Sayyidina Ali sholat, udah selesai semua, udah beres, udah suruh jalan lagi matahari. Nurut matahari. Itu baginda Nabi kita Muhammad. Bulan disuruh ngebal aja nurut ya. Yaqtarabat as-sa'ah wa syaqqal qamar. Udah dekat kiamat. Bulan aja terbelah dua. Karena untuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan purnama jadi dua. Ya. Itu bukan hanya satu kali, beberapa kali di dalam riwayat. Karena Rasulullah SAW sama Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat di tengah lembah, satu lembah, diriwayatkan Rasulullah SAW ingin berdoa hajat seperti yang disebutkan dalam kitab Syifat dan Ghadiyat dan Subi. Rasulullah lagi berhenti, tiba-tiba Rasulullah ingin buang hajat. Rasulullah SAW kan pemalu orangnya. Masa kita membuat hajat, tunggu sebentar, mojok di sana, itu ente ya. Allah nggak kayak gitu ya, malu mesti ditutupin. Tutup gimana caranya? Subhanallah, saat itu nggak ada tempat yang tertutup.
Apa yang dilakukan Rasul? Pohon-pohon dipanggil. Pohon-pohon itu suruh panggil, mengelilingi Rasulullah. Berdatangan pohon dari kanan, kiri, dari depan, belakang, mengelilingi Rasulullah SAW. Rasulullah sudah ambilin air, Rasulullah buang air. Setelah selesai, ya, Rasulullah berdiri, selesai semua. Pohon-pohon suruh balik ke tempatnya masing-masing. Nurut, ya pohon aja nurut. Kan Imam Al-Busiri juga kadang Busira Buddha ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin ila qadam. Ja'at datang li da'wati untuk panggilan Rasulullah. Ashjar, pohon-pohon datang. Pohon dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Karena itu kalau ada panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang cepat-cepat. Kalau sekarang panggilan Nabi itu apa? Melalui adzan. Waktu sholat, usahakan apa-apa yang dilakukan Rasul itu kita lakukan. Itu kita mewujudkan kehidupan bersama Rasul. Dan Allah nyatakan Rasulullah itu ada bersama kita, ada pada kita. Wujudkan kebersamaan itu, hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Sunnah-sunnahnya yang wajib. Sekarang Masya Allah kan, masyarakat kita tambah jauh anak-anak lebih sibuk sama HP-nya daripada sama Quran ya. Baca Quran nggak sempat-sempat, HP berjam-jam bisa, ya. Jangan tahu semua apa-apa yang dan ya HP sudah ada jaminan sama sekali. Yang dosanya lebih banyak daripada baiknya, belum pahalanya, baiknya lumayan nih. Dosa sama ya, nggak dosanya aja dah ya. Dosanya banyak banget ya. Di HP semuanya ada, film-film yang kotor, naudzubillah ya itu ada dosa habis kita. Saya ingat lagi kecil dulu, ya masa-masa kecil dulu masih jarang bioskop. Orang tua bilang jangan masuk bioskop, yang masuk bioskop amalnya 40 hari habis. Oh takut semua masuk bioskop 40 hari amalnya habis ya. Aku tak takut. Masya Allah. Orang-orang bioskop pintar promosi apa? Dibikin film-film Islam. Dulu ada film Sayyidina Umar, film dari sekolah-sekolah ngajak nonton film sejarah, film Sayyidina Umar, film Islam bagus. Nonton pada diajakinnya. Udah selesai film apa lagi? Satu-satu. Film-film Islam dibawa. Lama-lama jadi biasa masuk nonton bioskop. Ya. Tadinya film Islam, akhirnya film apa aja jadi juga. Ya. Lupa kalau itu ngabisin 40 hari. Ya. Udah biasa. Itu aja masih bingung, ketakutan. Sekarang ini bioskopnya bukan lagi di sana sini. Ada di rumah ada bioskop. Bahkan di kantongnya juga ada bioskop. Ya. Ada nggak di kantongnya bioskop? Gimana nih kalau ngabisin aman 40 hari di kantongnya aman 40 hari? Nggak punya aman berarti dia ya. Ini bayangin ya. Dulu tuh jaga takut akhlak kita itu rusak dengan gambaran-gambaran yang ditampilkan oleh musuh-musuh Islam, orang yang nggak pernah sujud sama Allah. Ya, yang main film itu rata-rata nggak sujud sama Allah ya. Sujud sama Allah enggak kebanyakan mereka. Banyak yang kafir-kafir nggak sujud sama Allah. Ditampil, ditonton, dilihatin. Apalagi perbuatan yang maksiat, karena itu hati-hati, jaga-jaga. Ini semua merusak kita. Kalau kita udah rusak karena datang musibah, datang bencana, datang balak. Ya, maulid juga bisa-bisa gara-gara yang rusak-rusak tadi bikin maulid, akhirnya nggak bisa maulid. Sekarang maulid aja udah repot. Nanti tambah rusak, akhirnya nggak bisa maulid. Dihalangin betul-betul maulid. Buka aja dihalangin sampai kayak gini. Nah, ini ada. Semua ini terjadi apa? Karena dosa. Karena dosa-dosanya kita. Di antara dosa kita, ya memang perbuatan kita. Di antara dosa kita juga karena membiarkan perbuatan itu ada di hadapan kita. Ini juga dosa. Jadi alhamdulillah kita saat ini kumpul untuk mengingat Nabi Muhammad SAW merayakan maulid beliau. Ini adalah sarana untuk kita lebih kenal sama Nabi Muhammad. Kita gali sejarah beliau, pelajari kehidupan beliau, keistimewaan beliau, kita tambah cinta sama beliau. Semakin cinta pasti akan beruntung. Terus semua masyarakat cinta sama beliau, ya maka kita akan bahagia. Nggak mungkin ada cobaan, nggak mungkin ada bala, nggak mungkin ada wabah, nggak mungkin ada itu. Dan ada cuma keberuntungan. Karena Nabi Muhammad SAW intinya membawa keberuntungan. Kejahatan itu dengan adanya hubungan kita dengan beliau akan tersingkir di hadapan mata kita. Semoga insya Allah
tidak juga biar Allah hancurkan, habiskan binasakan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sampaikan, mungkin masih ada 10 lagi yang ngomong, saya nggak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.